Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes, yes, yes. Sudah lama tidak ketemu dengan kakak Eriknya ya. Bagaimana? Kayaknya mungkin ganteng ya. Adik-adik, senang sekali bisa kembali lagi berjumpa dengan adik-adik. Nah, kita akan beribadah bareng-bareng nih ya. Kakak kita semua fokus ya. HP-nya dimatiin dulu biar kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, biarlah kiranya melalui pujian yang akan kami naikkan ini, itu semuanya boleh berkenan di mata Tuhan, dan hidup kami boleh semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan naikkan pujian adik-adik setinggi-tingginya langit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menebus kehidupan kami dan rela mati di atas kayu salib. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau menjamah dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di tahun yang baru dengan tema yang baru, di mana gereja GBI Grove Fellowship Center memberikan tema kepada gereja kita atau mengimani tahun ini adalah tahun kemuliaan, di mana kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan tentu semua ini tidak lepas di mana setiap kita, baik kakak maupun adik-adik yang ada di rumah, semuanya harus hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan tidak akan pernah mungkin bisa kita nikmati, kita alami, yang harusnya kita bisa bersuka cita karena semua itu.
Haleluya. Hari ini firman Tuhan kita terdapat di Mazmur, ya, di dalam kitab Mazmur 8. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Biar kakak yang baca untuk adik-adik di rumah ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Wow, amin buat firman Tuhan, bahwa setiap kita, yaitu adik-adik yang di rumah maupun kakak sendiri, kita diciptakan dengan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah, ya. Malaikat dan binatang-binatang dan semua makhluk hidup yang ada, mereka semua diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tidak ada yang sama seperti manusia, yaitu adik-adik dan kakak. Dan kita semua yang ada di dunia ini, kita semua diciptakan Tuhan berbeda dengan malaikat, berbeda dengan segala makhluk hidup yang lainnya. Kita diciptakan begitu mulia, begitu luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Waktu malaikat melakukan dosa, malaikat itu dibuang dari surga. Tetapi berbeda dengan kita yang adalah manusia, yang diciptakan hampir sama seperti Allah. Ketika manusia melakukan dosa, manusia dicari oleh Tuhan Allah. Manusia tidak dibuang seperti malaikat, melainkan manusia dicari oleh Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena kita yang adalah manusia itu sangat-sangat luar biasa. Kita diciptakan dengan sangat berharga. Kita diciptakan dengan sangat mulia. Sehingga ketika kita waktu melakukan dosa, Tuhan cari kita. Tidak ada loh ya yang bisa sembunyi dari Tuhan. Mau sembunyi di bawah kolong tempat tidur? Nggak bisa. Mau sembunyi di dalam mobil? Tidak bisa. Mau sembunyi di dalam kamar mandi? Tidak bisa. Dimanapun kita sembunyi, tetap kita tidak akan pernah mungkin bisa sembunyi dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, dan Dia bisa melihat dimanapun kita berada. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat anak-anaknya hidup dalam dosa, Tuhan Yesus cari orang berdosa itu, yaitu adik-adik dan kakak dan kita semua. Semua kita adalah berharga, semua kita adalah mulia. Itu makanya Tuhan Yesus sampai mau rela mati di atas kayu salib, disiksa, berdarah-darah, pakai mahkota duri, bahkan dia tidak dikasih minum, dia kehausan di atas kayu salib. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan Tuhan Yesus menginginkan kita mengalami kemuliaan
yang Tuhan Yesus sudah ciptakan, Tuhan Yesus sudah sediakan untuk kita semua. Adik-adik, kalau kita sudah tahu bahwa kita sangat mulia, bahwa kita sangat berharga, itu makanya kita harus melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan pengen kita saling memaafkan, maka kita harus memaafkan. Baik itu teman-teman kita, baik itu di sekolah, baik itu di rumah oleh kakak, adik maupun papa dan mama kita. Kalau mereka melukai hati kita, kita harus memaafkan mereka. Hanya dengan begitulah kita akan mengalami kemuliaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kak Erik, apa itu kemuliaan Tuhan Yesus yang akan Dia berikan kepada kita, sehingga kita harus melakukan kebenaran untuk kita bisa mengalami kemuliaannya? Kalian perlu tahu adik-adik, kemuliaan Tuhan Yesus adalah kemuliaan yang begitu luar biasa yang Dia akan berikan kepada kita. Apa itu? Adalah kita bisa hidup bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih daripada artis. Tuhan Yesus lebih daripada orang-orang terkenal di luar sana. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus punya segalanya. Tuhan Yesus ingin kita bisa hidup bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan kemuliaannya yang luar biasa, yaitu kita bisa hidup senantiasa bersama Tuhan Yesus, ditolong oleh Tuhan Yesus, disertai oleh Tuhan Yesus, dan diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus. Itu sebab adik-adik, di tahun yang baru ini ya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus ingin kita semua mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus ingin terus bersama dengan kita. Tuhan Yesus ingin terus memberikan kekuatannya kepada kita, sehingga ketika kita menjalani tahun yang baru, kita boleh tetap kuat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang berdampak, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin buat firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah memberitahu kepada kami bahwa kami sangat berharga, bahwa kami sangat mulia, dan Tuhan Yesus ingin sekali kami untuk mengalami kemuliaan-Mu yang luar biasa. Itu makanya Tuhan Yesus berkatilah adik-adik yang mendengarkan video ini, menyaksikan ibadah atau sedang beribadah ya Tuhan. Tuhan berkati mereka agar mereka mengalami kemuliaan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh punya kekuatan menjalani di tahun yang baru ini. Hamba mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap adik-adik yang sudah berdoa dan percaya mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu di hari Minggu berikutnya, dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik. Shalom.